Masih banget kali pun masih. Insyaallah Pak, kita majelis kita ini Pak duduk rapat-rapat. Ya. Insyaallah Pak, majelis kita ini duduk rapat-rapat bukan duduk di mana tempat. Insyaallah. Majelis kita ini duduk rapat-rapat ikut sunnah baginda SAW bersama para sahabat, ya kan? Rasulullah buat majelis di rumah-rumah. Di rumah sahabat, seluruh sahabat rapat-rapat Pak. Masya Allah. Ini seluruh sahabat rapat-rapat, baik di masjid maupun di rumah Pak. Silakan Pak. Rumah, Masya Allah. Hah? Makan ini rapat Boleh insya Allah ibu-ibu yang di dalam juga insya Allah kita menaikkan hak majelis. Ibu-ibu juga duduk di dalam, duduk rapat-rapat menghadap ke mihrab. Yang belum ada wudhu insya Allah sempurnakan wudhu. Bagaimana kita ikut majelis ini dengan wudhu yang sempurna. Hal-hal yang mengganggu majelis insya Allah mohon handphone kita Pak disilentkan. Kalau tidak bisa dimatikan disilentkan Pak, agar tidak mengganggu majelisnya kita. Tidak duduk bertempat-tempat. Insya Allah kita dengar tawajuh Pak. Masya Allah, ini orang tua kita telah meluangkan masa dan waktu masa kita Pak, dengan tawajuh kita datang Pak. Siang-siang orang lain tidur tapi kita duduk dalam majelis. Semoga Allah terima majelis ini Pak. Insya Allah kalau sudah majelis bisa terima, insya Allah kasih tanda ibu-ibu yang dalam. Masuk. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an tarahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'malil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Shadaqallahul azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, para alim ulama kami, tenggu-tenggu kami, ustaz-ustaz kami, ustazah-ustazah kami, orang tua kami yang dituakan di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan di hari Aidil Adha ini jemaah Allah Subhanahu wa taala tambah turunkan rahmat besar kepada kita semua, berkah besar kepada kita semua, dimudahkan jamaah-jamaah yang akan berangkat, baik ulama tahun ketiga, tahun kedua, tahun pertama, jamaah negeri jauh, jamaah 4 bulan IPB ya kan, dan juga 4 bulan dalam negeri. Nah, ibu-ibu mesti ingat bahwa untuk tahun ini jamaah 40 hari 0 jemaah. Jamaah 40 hari 0 jemaah. Jadi jangan ibu catat nama suami ibu keluar 40 hari. Kalau ibu catat juga nampaknya ibu ini tulit-tulit. Nggak nyambung ya kan Bu? Ya Allah ya Tuhan. Jadi jemaah ini hari yang spesial. Bayatnya pun nampaknya agak spesial sedikit. Nah, suami istri jemaah, tujuan berumah tangga, maksud daripada berumah tangga adalah mardotillah. Kiai Haji Zainuddin MZ dulu menyatakan seperti itu. Tujuan berumah tangga untuk mendapatkan ridha Allah, mardotillah jemaah. Jadi tentu saja ada syarat-syaratnya. Syarat yang paling pertama sekali, suami istri mesti sama-sama menjalankan syariat agama. Suaminya sholat, istrinya sholat, suaminya puasa, istrinya puasa. Jemaah rahimakumullah. Dan
atau amal-amal syariat lainnya. Ini yang pertama. Kemudian jamaah rahimakumullah, untuk istri Allah firman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin daripada wanita, pengayom daripada wanita. Laki-laki itu pemimpin, wanita itu yang dipimpin. Jadi maksudnya istri mesti patuh kepada suaminya. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Allah menyuruh istri patuh kepada suaminya selama apa yang diminta atau disuruh diarahkan oleh suami tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Walaupun masak itu bukan kewajiban ibu, nyuci bukan kewajiban ibu, tapi kalau disuruh suami, ibu kerjakan. Patuh taat kepada suami. Satu orang istri yang mencucikan pakaian, satu orang istri yang mencucikan pakaian suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan 1000 dosanya, angkat 2000 derajat untuknya, beri 1000 kebaikan untuknya. Nah, jadi walaupun itu bukan kewajiban ibu, tapi kalau ibu kerjakan, ibu dapat rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan-aturan dalam Islam itu bukan untuk merendahkan harkat martabat wanita, tapi malah untuk menaikkan harkat martabat wanita, mendapatkan rahmat kemuliaan banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, satu orang istri yang mengerjakan kerja rumahnya dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut, tidak terpaksa, dengan ikhlas, sesuai dengan kepuasan hati suaminya. Ibu masak gulai, sukanya ibu gulainya asin, tapi sukanya suami ibu gulainya manis, maka ibu korbankan keinginan ibu. Ibu masak gulai sesuai dengan kepuasan hati suami, manis. Apa hebatnya wanita yang macam gini? Semua amalan suaminya, ganjaran pahalanya masuk sama istrinya ini. Tak kurang sedikit pun, 1 titik 1 koma pun tak kurang, masuk semua. Tambah lagi amalan ibu sendiri, amalan istri sendiri. Maka Maulana Ali Mahfuji Surah Indonesia mengatakan, istri yang solehah, istri yang jadi da'iyah, dalam satu riwayat disebutkan akan masuk surga 10.000 tahun duluan daripada suaminya. Dalam hadis lain disebut 500 tahun duluan dari suaminya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini yang paling penting, istri patuh kepada suami. Dalam hadis riwayat Tabrani daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tertunaikan kewajiban satu orang wanita, satu orang istri kepada Allah sebelum dia menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Jadi bu, antara ibu dengan Allah ada halangan, ada hijab, ada gate. Siapa tuh? Suami ibu. Jadi kalau ibu ibadahnya pun sempurna, ibadah ibu sempurna kepada Allah tanpa kurang sedikit pun, tapi kalau ibu bermasalah dengan suami, semua amalan-amalan ibu itu tak laku. Satu perkara Pak Bu, kita mesti paham bahwa jangan ada paham saya ini sudah jalankan rukun Islam, berarti saya udah pasti masuk surga. Ini salah besar jemaah. Rukun Islam, udah baca 2 kalimat syahadat, udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, nggak pernah tinggal. Maka hajinya berkali-kali pun dah. Ya Allah, ya Tuhan. Itu kemarin di markas Maulana Zakirullah, beliau menyatakan daripada kitab Majmu', haji wajib itu haji yang pertama.
itu lebih hebat 40 kali daripada keluar di jalan Allah. Ghuzwah, keluar bersama Nabi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu haji wajib yang pertama kali. Tapi keluar di jalan Allah, keluar di jalan Allah lebih baik lagi daripada 40 kali haji yang nafil. Haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu dibandingkan dengan keluar di jalan Allah, keluar di jalan Allah lebih baik 40 kali dari itu, jemaah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, nih ibadah rukun Islam. Jangan ibu bapak pikir udah jalankan rukun Islam pasti masuk surga. Tidak, ini salah besar. Sabda Nabi ibaratkan bangunan, 2 kalimat syahadat itu ibarat pondasi. Sedangkan sholat, puasa, zakat, haji seperti 4 tiang-tiangnya. Kalau satu bangunan pondasinya udah ada, tiangnya 4 biji udah ada, apa sudah bisa disebut bangunan? Belum. Rumah, kantor? Belum. Mesti ada atapnya, mesti ada dindingnya, ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ruang tengahnya, ada WC-nya, ada dapurnya, baru bisa disebut rumah. Jemaah, makanya ibu dengar hadis Nabi. Nabi sudah mengingatkan wanita-wanita dari dulu. Aku lihat penghuni surga yang paling banyak adalah orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Dan manakala aku melihat penduduk neraka yang paling banyak itu adalah kaum wanita. Sahabat tanya, apa sebab ya Rasulullah? Apakah ibadah mereka kurang? Bahkan ibadah mereka lebih baik dari suaminya, sabda Nabi. Jadi kenapa nih wanita-wanita ini banyak masuk dalam neraka? Yang pertama karena kurang berterima kasih kepada suaminya. Jadi bukan karena nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, karena kurang berterima kasih kepada suami. Yang kedua, wanita ini suka menggibah, mengumpat. Laki-laki pun sekarang tak kurang hebatnya perkara mengumpat. Jemaah rahimahullah. Almarhum Pak Yejerun pernah mengatakan kayaknya orang-orang yang buat dakwah ini nggak mungkin lagi pergi ke tempat maksiat untuk buat maksiat, pergi ke rumah judi untuk berjudi, pergi ke rumah minuman keras untuk minum minuman keras, pergi ke pelacuran untuk melacur, nggak lagi. Tapi kata beliau, setan tidak akan putus asa. Setan tidak akan putus asa. Untuk orang-orang yang buat dakwah ini, setan jadikan tempat kebaikan jadi tempat dosa. Bagaimana caranya? 2-3 orang kumpul di masjid cerita gibah. Tempat kebaikan jadi tempat dosa. Ibu-ibu, tempat taklim mingguan Mas Turo, tempat kebaikan enggak? Tempat kebaikan. Habis taklim mingguan Mas Turo, cerita panjang lebar buruk-burukin orang, ngerumpi orang. Tempat kebaikan jadi tempat dosa. Makanya istri-istri ini Pak, habis taklim mingguan Mas Turo cepat-cepat pulang. Jangan lama-lama tinggal di situ. Masya Allah, terbuka bermacam-macam pintu setan nanti di situ. Jadi ibu-ibu sekalian, ini yang paling utama bagi wanita, patuh taat kepada suami. Rahimahullah. Nah, bagaimana pula dengan suami? Biasanya kan kalau bayan Mas Turo, perempuan aja, istri aja yang kena libas ya kan. Suami nggak pernah, kata ibu-ibu nih. Ini siang nih kena libas suami-suami ini. Nah, dalam hadis Nabi, kalau bapak ibu baca tuh Ikramul Muslimin bab akhlak yang baik, itu hadis kedua, akhlak yang baik itu sabda Nabi, a'malul mu'minina imanan ahsanahu khuluqan wa khiyarukum khiyarukum lidisaikum. Rawahu Ahmad. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna imannya di antara orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Jadi jangan ikulah ahbab yang paling jos itu bukan ahbab yang tukang teriak-teriak di markas, di halqah, di mahalah, bukan. Malah ahbab yang paling jos itu, yang paling hebat imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan salah paham, Pak. Tanda tingginya ketauhidan satu orang, betulnya keyakinan kepada Allah, tanda tingginya keimanan satu orang, itu tandanya akhlaknya makin bagus. Contohnya ya para nabi dan rasul, ya kan. Contoh paling utama ya nabi kita Rasulullah SAW. Saking hebatnya akhlak nabi, diludahin orang pun nabi diam aja. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, berkali-kali nabi diam aja. Coba kalau kita yang kena macam tuh, gimana Pak? Kalau kita yang kena macam tuh, oh, makanya kita bukan nabi, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan. Orang yang paling sempurna imannya di antara orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan istri-istrimu. Hadis di bawahnya lagi ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi, inna min a'malil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altawfuhum bi ahli. Orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut dengan keluarganya. Gimana itu? Nabi juga pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, sabda Nabi, adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi jamaah rahimahullah, sempurnanya iman ditandai dengan sempurnanya akhlak. Sempurnanya akhlak ditandai dengan sempurnanya tuh sifat-sifat muasyarah kepada keluarganya. Jemaah. Jadi akhlak ini perkara yang paling tinggi. Dulu almarhum Pak Kiai Ujairon, semoga Allah lapangkan terangi kubur beliau. Beliau mengatakan apa bedanya muasyarah yang baik dengan akhlak yang baik. Muasyarah itu kurang lebih hubungan antar manusia. Akhlak juga macam tuh. Jadi apa bedanya muasyarah yang baik dengan akhlak yang baik? Beliau Pak Yai mengatakan kalau muasyarah yang baik itu adalah perkara-perkara yang baik yang kelihatan secara zahir. Enggak mau bertengkar, ramah, lembut, enggak keras kepala secara zahir, batinnya belum tahu. Ada juga orang yang macam apa katanya, serigala berbulu domba, ya kan? Nampaknya baik kali, rupanya udah berdarah punggung awak ditikamnya dari belakang, ya kan? Tapi kalau akhlak yang baik itu batinnya sudah baik. Jadi kalau akhlaknya baik pasti muasyarah baik. Tapi kalau muasyarahnya baik, akhlaknya belum tentu baik. Jadi akhlak ini paling tinggi, jemaah. Nah, perkara yang paling tinggi ini itu dihubungkan dengan iman yang paling tinggi dan dihubungkan dengan keluarga. Paling baik dengan istri, paling lembut dengan keluarga, paling baik dengan keluarga. Jemaah rahimahullah. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, dalam Quran tadi sudah dikasih tahu tentang istri. Bagaimana mesti jadi istri dalam Quran? Mesti patuh kepada suami. Sekarang dalam Quran juga Allah bagi tahu bagaimana mesti menjadi suami. Surat An-Nisa ayat 19. Wa'asirhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an tarahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Firman Allah, dan bergaulah kamu dengan istrimu secara baik. Kalau kamu dapati pada diri istrimu sesuatu yang tidak kamu sukai,
maka bersabarlah kamu. Jadi Pak, Allah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan perempuan. Perempuan disuruh taat kepada laki-laki, laki-laki disuruh bersabar dengan kekurangan perempuan. Kalau kamu dapati sesuatu yang tidak kamu sukai, bersabarlah kamu. Boleh jadi dari apa yang tidak kamu sukai itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Dalam tafsir Jalalain disebutkan boleh jadi ada sesuatu dari istri kita yang tidak kita sukai, tetapi ternyata dari istri kita itu lahir anak-anak kita yang kita bangga-banggakan dan kita cintai. Itu secara syariat kan dari istri. Jadi Pak, ini kesimpulannya, istri disuruh patuh kepada suami, suami disuruh bersabar dengan kekurangan istri. Dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi, wanita itu Allah cipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Itulah Sayyidatina Hawa Allah cipta. Jadi sabda Nabi, maka wanita ini senantiasa bengkok. Ya Pak. Jadi kalau istri kita buat kekeliruan yang sama berulang-ulang, memang sudah itu sifatnya. Nabi sudah ngomong, dia bengkok. Kalau dibiarkan bengkok terus. Kalau dipaksa diluruskan, patah. Jadi Pak, istri kita nih nggak bisa dibiarkan, tapi nggak bisa juga dipaksa Pak. Jadi macam mana? Ya dielus-elus. Dielus-elus. Kalau zaman dulu orang mau mancing, itu joran pancingnya dari bambu. Iya kan Pak? Dari bambu. Kalau ditabang bambu tuh bengkok-bengkok deh. Maka diiris-iris sampai bersih bengkok. Nah sekarang udah bersih tapi bengkok. Terus ruasnya ditaruh minyak makan, dibakar dari bawah pakai api. Habis dibakar, itu dilurus-luruskan, dilayur namanya, jadi lurus. Dan lurus satu ruas yang lain lagi. Gitu juga. Sampai akhirnya bambu yang bengkok-bengkok ini jadi lurus. Ya kurang lebih macam gitulah bini kita. Sabar kita melayurnya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini pun sabar dilayur sama suaminya, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan. Ini firman Allah. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak kita sukai dari istri kita, kita disuruh bersabar, bukan disuruh ngamuk. Ya marilah. Suatu ketika Nabi SAW pulang larut malam. Ketua pintu panggil Aisyah. Tok tok tok, assalamualaikum ya Humairah. Tok tok tok, assalamualaikum ya Humairah. Tok tok tok, assalamualaikum ya Humairah. Aisyah nggak buka pintu. Capek kerja siang, malam tidur pulas. Sehingga Nabi pulang pun ketok pintu, Aisyah tak tahu lagi. Dan ingat Pak, Nabi bukan begadang-begadang zaman itulah buat perkara yang sia-sia, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan. Nabi dakwah pulang larut malam, istri tak buka pintu. Ya Allah, ya Tuhan. Terus apa yang dibuat Nabi? Nabi tidur di luar rumah. Kalau gitu, aku tidur aja di sini, di luar rumah. Bagaimana Pak kalau terjadi kepada kita? Terjadi kepada kita. Naik sepeda motor, ya kan? Ada takaja, jam 9, jam 10 baru selesai takaja tuh. Begitu mau pulang, hujan macam dicurahkan dari langit, ya kan? Sehingga tak bisa pulang. Jam 12 baru berhenti hujan tuh. Barulah kita mulai jalan. Baru jalan 500 meter, setengah kilometer, bocor ban belakang. Udah jam setengah 1 malam, cari tukang tempel, tahu lah. Akhirnya sampai rumah jam 3. Ketok-ketok pintu, panggil istri. Istri nggak buka pintu, capek Pak kerja. Istri kita nih kalau mau dihitung-hitung kerjanya lebih dari 24 jam. Buka pintu tak bisa.
Kira-kira apa yang kita buat? Ya ikutlah dengan apa yang dibuat Nabi. Ya udah tidur aja di luar atau tidur di musola aja. Kalau bapak bisa kayak gitu, 2 jempol nih ditunjukkan untuk bapak. Memang bukan 2 jempol tangan lagi, tambah 2 jempol kaki lagi. Biasanya kalau terjadi kepada kita alternatifnya 2. Yang pertama, rusak pintu rumah kita, ya. Rusak pintu rumah. Yang kedua, rusaklah bini kita. Kau pikir abang nih jalan-jalan, main-main. Ini tak aja agama, kau ngorok aja kerja kau. Kira-kira pernah bu, suami ibu macam tuh? Ya Allah, ya Tuhan. Mudah-mudahan suami ibu Allah rubah macam Nabi, ya kan? Udahlah tidur aja di luar. Bahkan kalau versi Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya, manakala Aisyah buka pintu subuh, Nabi bangun, apa sabda Nabi kepada Aisyah? Ya Humairah, maafkan aku ya, aku terlambat pulang. Bisa kira-kira kita gitu Pak? Enggak geram aja gitu, udah syukur ya kan? Apalagi mau minta maaf. Nabi minta maaf, jangan pula. Apa kita nih lebih hebat dari Nabi lagi? Lebih baik daripada Nabi? Itu versi Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi dalam kitab ini ada Pak terjemahan dari Arab, terjemahan Indonesia. Judulnya aja Sulitnya Berumah Tangga. Itu judul kitabnya. Jadi dalam kitab ini disebutkan manakala pagi menjelang subuh Aisyah buka pintu, lihat Nabi di situ, Aisyah pun menangis. Kemudian Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Tuhan, ya suamiku, kenapa tak bangunkan aku? Sabda Nabi, aku sudah bangunkan engkau ya Humairah, aku sudah bangunkan engkau ya Aisyah, tapi kau tak bangun. Maka Aisyah tanya lagi, ya Rasulullah, kenapa lah enggak bangunkan aku lebih kuat lagi? Kenapa enggak bangunkan aku lebih kuat lagi? Apa Pak sabda Nabi? Nabi sabda, bagaimana ya Humairah, bagaimana aku Muhammad berani membangunkan engkau lebih kuat lagi, sedangkan Allah yang memiliki dirimu saja tidak membangunkanmu, bagaimana aku Muhammad berani membangunkanmu? Macam gitu Pak jawab Nabi. Saya rasa kita entahlah ya Pak. Mungkin dalam alam lain baru bisa macam itu ya kan? Ya Allah ya Tuhan. Tapi tak boleh sangka buruk ya kan? Kita ini kan pengikut Nabi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan juga bisa ikut dengan Nabi ya kan? Bagaimana aku Muhammad, bagaimanalah adik abang berani bangunkan adik lebih kuat lagi, sedangkan Allah yang memiliki adik aja enggak bangunkan adik, bagaimana abang berani membangunkan adik? Bagaimana kira-kira perasaan istri kita waktu itu? Makanya dalam hadis riwayat Al-Bazzar, hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan tidak ada satu orang suami pun lebih sayang kepada istrinya melebihi sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Gimana? Ya Allah ya Tuhan. Ini Pak kesabaran Nabi. Bisa nggak kita diplomasi macam itu? Walaupun di dalam panas, di luar sejuk. Maafkan abang ya dek, abang terlambat pulang. Dahsyat nggak kalau bisa gitu? Ada nggak Pak yang pernah cakap macam itu? Entahlah ya. Ya Allah ya Tuhan. Kisah lain itu ditulis oleh Maulana Zakaria. Suatu ketika Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Kemudian istri-istri Nabi berlomba-lomba untuk cari perhatian Nabi. Bagaimana caranya? Masak. Hafsah radhiyallahu anha masak. Aisyah pun masak juga. Apa kata Aisyah kepada khadamnya, kepada pembantunya? Nanti kalau masakan yang dimasak Hafsah itu dibawa oleh pembantunya menuju kepada Nabi, kau pura-pura keluar dari kamar ini, nggak sengaja kau senggol makanannya supaya makanannya jatuh, sehingga makanan kita yang sampai kepada Nabi dan dimakan oleh Nabi dan para sahabat. Khadamnya nih patuh.
Singkat cerita, waktu makanan dari Hafsah tuh lewat di situ, khadamnya keluar disenggolnya makanannya tuh, macam tak sengaja, jatuhlah berserakan. Dan makanan yang dimasak oleh Aisyah itu diantarkan kepada Nabi. Nabi tahu? Tahu Nabi. Apa pula Nabi tak tahu? Apa yang dibuat Nabi? Nabi datang Pak, ngumpuli makanan yang dimasak oleh Hafsah itu, yang udah berserak itu dikumpul Nabi, taruh lagi di nampan, kemudian dibawa kepada para sahabat. Itulah yang dimakan oleh Nabi dan para sahabat. Sedangkan masakan yang dimasak Aisyah, Nabi bagi kepada istri-istri Nabi yang lain. Terus apa kata Aisyah? Aku melihat raut wajah Nabi sedikit pun tidak ada yang berubah, biasa-biasa aja. Jemaah. Padahal Nabi tahu tuh ulah daripada Aisyah. Jemaah. Sabar dengan kekurangan istri. Mudah-mudahan sifat ni Allah anugerahkan kepada saya, kepada kita ni semua. Jemaah. Di lain saat Nabi pernah bersabda, kalau kamu marah, kamu diam. Kalau kamu marah, kamu diam. Ya baringkulah. Kalau salah satu suruh Indonesia dulu bilang, kalau istri kita pula yang marah, bukan kita yang marah. Kalau istri kita marah macam mana? Kalau istri kita marah, katanya, anggap aja istri kita tuh sedang berzikir. Abang ya, hebat kali istriku ini berzikir dia. Kalau lama ngomelnya, mantap kali istriku, lama zikirnya, nggak siap-siap. Terus kalau udah habis merepetnya nanti istri kita, udah kita diam, anggap aja nggak ada masalah. Jangan pula kita sambung. Udah siap kau? Udah, aku sekarang. Berantamlah rumah tuh. Dia maksudnya. Kira-kira bisa Pak, kalau istri kita ngomel merepet, kita anggap lagi berzikir. Ya Bu, Ibu udah dengar nih, bisa nggak kira-kira? Tengok Bu, tuh, suami Ibu udah bilang insya Allah. Yang pertama Pak, suami ini yang paling hebat, sabar dengan kekurangan istri. Kalau kita dengan sesama ahbab, kadang-kadang tepijak ahbab tuh kepala kita pun kita masih bisa senyum, karena kita tahu, oh nggak sengaja nih bapak ini, ya kan. Tapi coba kalau di rumah, istri kita salahnya sejentik aja, itu emosi kita udah sampai ke ujung langit sana aja. Inilah yang mau dirubah dengan sebab dakwah ini. Jadi Bu, kalau suami Bu nggak berubah-berubah, udah 40 hari, udah Pak 40 hari, udah 4 bulan dah berkali-kali Bu. Nah sekali ini 6 bulan suruh dia. Terapinya kurang lama kayaknya. Sedia Pak 6 bulan insyaallah. Itu yang pertama, suami sabar dengan kekurangan istri. Kemudian jawabannya, manakala Nabi menikah dengan Aisyah, itu umur Nabi enggaknya Pak sudah di atas 50 pokoknya. Kalau bukan 52, 54. Tapi Nabi sanggup memanggil istrinya dengan panggilan yang mesra. Manggil Aisyah ya Humairo. Kadang-kadang manggil Aisyah wahai Ais. Ustaz Tengku Zulkarnain bilang Nabi manggil Khadijah panggilannya ya Habibah, wahai kekasih. Itu Nabi. Siapa? Orang yang disuruh untuk kita ikuti. Manggil istri dengan mesra, ya Humairah, wa ya Ais, ya Habibah. Kita ikut juga lah. Bukannya susah kira-kira manggil istri dengan mesra. Enggak susah sebenarnya, cuma laki-laki nih Bu, gengsinya, jangan, nggak usah cerita lah Bu. Kalau bilang ini orang rumahku, mudah ya kan? Ini orang rumahku, inilah maknya anak-anakku katanya. Enggak ada Pak dalam hadis. Tak ada dalam hadis nih maknya anak-anakku, ini orang rumahku, enggak ada dalam hadis.
Laki-laki ini mau bilangkan ini istri gua aja udah keras lidahnya, macam terbuat dari besi dah. Mau bilang inilah istriku, tak bisa keluar dari mulutnya perkataan istriku itu. Ya Allah ya Tuhan, apalagi mau manggil istri dengan mesra. Jangan pula yang macam dicontohkan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Dalam bayan beliau mengatakan tuh satu orang di Sumatera Utara, orang Karu, jumpa sama kawannya, berapa umurnya? 80 tahun udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini berita dulu, baju-baju, segala macam. Cerita orang tua. Ayo ke rumah dulu minum kopi. Gitu. Pergilah berdua minum kopi. Sampai di rumahnya, bapak nih, kakek nih, kan udah 80 tahun umurnya. Manggil nenek tuh. Apa Pak panggilannya? Sayang, tolong buatkan kopi ya. Kami berdua. Kawan yang datang tuh dengar bapak ini manggil sayang, terkejut ya. Hebat kali kami ini katanya. Nggak lama nenek tuh datang bawa kopi. Terima kasih ya sayang katanya. Nggak tahan kawannya langsung nanya. Kamu udah umur 80 tahun kok masih bisa manggil istri sayang-sayang? Kata bapak yang 80 tahun ini. Aku lupa namanya. Itu bayannya Ustaz Tengku. Jadi jangan pula bapak sempat lupa nama istri bapak. Ya Allah ya Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Bisa Pak, panggil istri. Ya Humairah. Ini yang cakap nih kalau manggil istrinya, ya Habibati, ya kekasihku. Padahal istri saya Pak udah nenek-nenek, udah ompong giginya 2 di depan. Dipanggil ya Habibati, ya kekasihku, apa enggak terbang perasaannya sampai ke surga. Dia pun merasa jadi muda balik, ya kan? Siapa manggil istri dengan mesra? Betul nih? Ya Humairah. Nanti habis bayan jumpa istri bilang, nanti habis maghrib, habis isya, habis musyawarah mingguan, ya kan? Dek, mulai malam ini abang manggil adik macam Nabi manggil istrinya. Istri kita pun tersanjung, Pak. Istri kita pun tersanjung. Tapi Pak, ini sebenarnya rahasia wanita ini. Tapi nggak apa lah ya Bu, dibuka ya Bu. Wanita ini ada 3 perkara sangat berkuasa dalam dirinya. Wanita ada 3 perkara sangat berkuasa dalam dirinya. Yang pertama perasaan. Perempuan ini, wanita ini perasaannya 9. Otaknya, akalnya 1. Jadi wanita ini lebih dominan perasaannya. Ibu jangan marah ya Bu. Satu orang perempuan, hitamnya lebih hitam dari aspal itu lagi. Badannya gondotnya lebih gondot dari tong lagi. Pengkor lagi, mukanya bopengan lagi. Jemaah rahimakumullah. Matanya tuh macam mata apa tuh yang bendil hitamnya besar tuh. Tapi kalau kita bilang sama adik tuh, adik cantik ya, dia senang. Dia senang. Itulah perempuan. Jadi perempuan ini pertama perasaan sangat berkuasa dalam dirinya. Yang kedua, perempuan ini pura-puranya banyak. Ya Bu, pura-puranya banyak. Lagi mau pun pura-pura tak mau. Di punggungnya kita tidur. Padahal hatinya ngomong, bang, duit lah aku bang, duit lah aku bang, gitunya. Ya Allah ya Tuhan. Yang ketiga nih, perempuan ini sifatnya tertutup. Wanita kita nih Pak, sifatnya tertutup. Apalagi kalau suaminya kejam. Daripada kena pak, bagus aku diam katanya. Jadi ada wanita istri yang menyimpan unek-unek di dadanya tuh sampai dia mati. Kasihan, sengsara betul istri macam tuh.
Ya Allah ya Tuhan. Jadi ngomong kepada istri, Dik, mulai malam ini abang manggil adik macam Rasulullah manggil istrinya. Istri kita pun rasanya tersanjung. Istri kita pun rasanya tersanjung. Tapi itulah perempuan, pura-puranya banyak. Walaupun dia tersanjung, tapi dia merasa macam tak ada apa-apa. Apa rupanya bang? Nabi manggil istrinya. Udah, Nabi manggil istrinya dengan panggilan ya Humairo. Apa artinya bang? Artinya, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Oh, mana cocok sama aku bang katanya. Aku ini hitam katanya. Enggak adik walaupun kulit adik macam tuh, kalau adik tersenyum, wajah adik itu jadi kemerah-merahan. Jangan ngeledek ya bang. Dia bilang gitu, jangan ngeledek ya bang. Padahal hatinya mulai goncang. Betul nggak nih? Betul nggak nih? Gitu katanya. Jangan ngeledek ya bang. Suaminya bilang, mana mungkin abang bohong? Ini ahbab. Ahbab mana mungkin bohong? Hah? Cuma rahimakumullah. Terus ngapain dia? Istri kita pak masuk kamar, kuncinya kamar tuh. Dihidupkannya lampu, berkaca lah istri kita, tengok di kaca. Terus mulailah senyum dia, tengoknya pipinya merah apa enggak. Rupanya betul dia senyum merah pipinya. Mau merah mau gelap pokoknya bilang aja macam tuh. Sudah pak, insyaallah. Ada bapak-bapak dapat mujakarah macam nih. Habis itu tak berapa lama kemudian jumpa. Pak, apa boleh buat lah pak katanya. Istriku kan orangnya hitam, jadi enggak ku panggil dia Humairo, ku panggil dia Humay Black katanya. Itu betul pak kejadian sana di Berandan sana. Ku panggil Humay Black. Pokoknya bapak panggil Humairo. Kalau enggak macam saya, ya Habibati, wahai kekasihku. Siapa insyaallah? Siapa insyaallah? Betul nih. Apalah susahnya manggil Humairo coba? Mana ada susahnya? Pertama kali agak kaku sedikit, kedua kali agak lentur, tiga kali udah biasa. Udah biasa. Jangan kalah mob sama istri bapak. Sayang, apa bang? Sayang, nggak malu, udah tua, nggak berani lagi. Itu istri cuma ngetes saja. Sayang, terkejut istri kita. Apa ada petir di tengah hari ditengoknya? Makanya dia ngecek suaminya. Apanya bang ini? Kalau suaminya itu tetap konsekuen, istrinya senang bukan main. Gimana? Siap manggil istri dengan mesra? Kemudian gimana? Itu ada dulu satu buku kecil, judulnya 70 potret kemesraan Rasulullah kepada istri-istrinya. Penulisnya Dr. Andes M. Tholib. Jadi menurut beliau isi hadis dalam buku yang ditulisnya itu semua hadisnya derajatnya sahih hasan, paling sedikit hasan, baik. Jadi dalam hadis yang ditulisnya itu ada hadis ini. Apa hadisnya? Nabi setiap hari membelai semua istrinya tanpa menggauli mereka, dan setelah itu baru Nabi pergi ke istri yang dapat giliran pada hari itu. Kalau dulu almarhum Ustaz Lutfi, semoga Allah lapangkan terangi kubur beliau, dalam bayan mudah-mudahan kadang-kadang Nabi kumpulkan istrinya semua ketika asar, kadang-kadang semua ketika maghrib. Maka Nabi datang, dibelai satu pulang, belai satu pulang, gini-gini ya, coba diusap-usap kepalanya, belai satu pulang, 8 dibelai, 8 pulang, tinggal 1. Itu tiap hari pak, tiap hari. Kadang-kadang bini awak satunya cuma, nggak usah kan tiap hari, setahun sekali pun belum tentu dibelai ya kan? Belai juga waktu sesak aja ya kan, habis itu habis ya kan. Ini membelai, dibelai-belai kepalanya. Istri saya pak, ini maaf, kalau tidur tuh rambutnya saya belai-belai tiap malam. Suka pula saya belai yang rambutnya halus. Macam gitulah. Apa dia nggak merasa? Oh, masya Allah, masya Allah.
Ya Allah ya Tuhan. Jadi siap mempelai istri? Oh. Pernah Pak, itu dulu di tempat kami, tinggal kami di Berandan dulu. Itu ada gang kecil dari depan ke belakang. Jadi suatu ketika sepanjang jalan di gang tuh, kepala istri saya belai gede-gede, belai. Istri saya ngomong, "Bang, semua orang nengok kita bang, semua orang nengok kita bang, semua orang nengok kita bang." Bukan disuruhnya berhenti, cuma dia ngasih pengumuman aja, saking bangganya dia tuh. Ya Allah ya Tuhan. Kebetulan ada suami istri karkun di situ. Cok tuh bang, Pak Salman aja mau macam gitu, abang aja yang tak mau katanya. Jemaah rahimullah, mempelai istri ini sunnah Nabi, sunnah fi'li daripada Nabi. Enggak mungkin datangkan kegagalan, pasti datangkan kejayaan, keberhasilan. Jemaah rahimullah, alangkah kasihannya kalau jadi istri jablay, ya kan? Istri tapi jablay. Mudah-mudahan nggak ada yang macam itu dalam rumah nih. Oh, siapa mempelai istri? Bukan payah, gini-gini aja nya. Ya Allah ya Tuhan. Tapi dampaknya tuh dalam Pak ke hati istri. Apalagi suatu ketika sahabat datang kepada Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, bolehkah mencium istri di bulan Ramadan?" Maka Nabi tunjuk Ummu Salamah, tanya kepada beliau. Maka manakala ditanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi kan, Ummu Salamah jawab, "Rasulullah SAW sering berbuat itu kepadaku di bulan Ramadan." Artinya Nabi sering mencium Ummu Salamah di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Sebagian alim ulama kita mengatakan ciuman itu ciuman kasih sayang, tidak membatalkan puasa. Cium kening, cium pipi, enggak membatalkan puasa. Yang parah kali lah kalau gara-gara cium pipi aja naik listrik tuh jemaah. Bulan puasa, ya Allah ya Tuhan. Nabi sering berbuat seperti itu kepadaku di bulan Ramadan. Itu pengakuan istri Nabi. Kita siapa? Pengikutnya Nabi. Pernah nggak Bu, ibu mau tidur dicium kening ibu oleh suami ibu, atau suami ibu mau pergi kerja dari rumah ciumnya pipi ibu? Masya Allah. Kalau macam tuh dunia ibu sama suami ibu lah yang punya, ya kan? Yang lain numpang semua. Jadi satu orang dapat mujakarah macam ni, pulanglah dia, tengoknya istrinya lagi masak, berdiri lagi masak. Dia pun didekatinya istrinya, diciumnya pipinya. Istrinya diam aja, habis itu dia pergi. Tak lama pergi, pulang lagi dia. Tengoknya istrinya masih masak juga, ciumnya lagi sekali pipinya. Diam aja istrinya juga, pergi lagi dia. Sudah itu tak lama lagi pulang lagi, masih masak juga istrinya, diciumnya istrinya. Begitu diciumnya istrinya tuh yang ketiga kali, kan dah 3 kali tuh, istrinya marah. Apanya abang nih? Sikit-sikit cium, kata istrinya. Apa kata suaminya? Ya, iyalah dek, kalau enggak istrinya yang dicium siapa lagi, kata suaminya. Ini Pak, ini istri ini pura-puranya banyak, padahal senang kali hatinya dicium suaminya tuh. Apa yang terjadi? Besok Pak, besok waktu suaminya pulang dari kantor, istrinya buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Buka pintu, terus ngapain istrinya? Ngasihkan pipinya sama suaminya, supaya dicium pipinya itu. Itu perempuan. Dalam nih istri bapak perempuannya semua kan, bukan bencongnya kan. Jemaah rahimahullah. Siapa? Cium keding, cium pipi. Agak senyap suaranya. Kasihan kali kayak nasib ibu-ibu dalam rumah nih. Siapa? Cium kening, cium pipi. Sonong kali hati istri kita dengarnya, kan? Ya Allah ya Tuhan. Ini Pak, coba Bapak lihat nih.
Ini 1 sampai 4. Yang pertama tadi sabar dengan kekurangan istri. Yang kedua memanggil istri dengan mesra. Yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga membelai istri dengan membelai istri. Yang keempat mencium istri dengan kasih sayang. Sabar, panggil nama dengan mesra, membelai istri, mencium istri. Empat nih Pak, nggak ada keluar duit 1 sen pun. 1 sen pun nggak ada keluar duit, jemaah. Tapi dampaknya ke dalam hati istri kita tuh kandas-kandas Pak. Jemaah. Ya Allah ya Tuhan. Istri kita cerita sama tetangganya, Bu, sekarang nih lah aku baru betul-betul merasakan pengantin baru yang betul-betul pengantin baru. Gitu Pak. Jadi nggak ada pilihan lain Pak. Pilihannya cuma satu tuh aja, Bapak buat. Sedia Pak insyaallah. Sabar dengan kekurangan istri. Panggil istri dengan mesra. Belai itu istri, cium dengan kasih sayang. Ya Allah ya Tuhan. Yang kelima, bantu kerja istri. Bantu kerja istri. Nabi Pak, dalam hadis disebutkan kalau datang ke rumah istrinya, Nabi nyapu Pak di rumah istrinya. Nyapu. Pernah Bu, suami ibu nyapu di rumah? Mudah-mudahan pernah ya kan? Nabi nyapu, membetulkan kancingnya sendiri. Dalam hadis lain disebut Nabi yang mengadon roti. Udah bulat roti itu tinggal dipanggang, baru diberikan kepada Aisyah. Aisyah cuma tinggal meletakkan roti itu ke panggangan aja. Itulah kerja Aisyah. Bahkan dalam satu bayan disebutkan Nabi dengan istrinya berebut Pak untuk mencuci. Kita kayaknya agak malas kita dengarnya nih ya kan. Bantu kerja istri. Kalau mau diceritakan Pak, ini ceritanya jadi panjang. Istri itu 24 jam tak cukup. Tiap hari masak, tiap hari nyuci, tiap hari jaga anak, urus anak, tiap hari jaga rumah, urus rumah, tiap hari melayani suami. 24 jam tak cukup tuh. Jemaah. Ya Allah ya Tuhan. Saya kasih contoh, jaga anak aja. Taulah anak ahbab. Tuh anak Pak Ali Medan 11 anaknya. Kemarin tuh Dr. Fahmi Hidayat 10 anaknya. Ada lagi semalam namanya Abu Ali Tanjung Bali Karimun 12 anaknya. Istrinya satu lagi sana di Sulawesi Selatan Jadi Puntu, lupa saya nama orangnya. Anaknya 13. Kalau Pak Ali bilang suruh, Indonesia bilang wajar. Karena ahbab-ahbab nih hiburannya tak ada. Ahbab-ahbab nih, karkun-karkun nih tak ada hiburan di rumah. Hiburannya cuma istrinya tuh lah. Cuma istri itulah jadi hiburan. Makanya istrinya itu tiap tahun hamil terus, beranak terus. Setengah tahun ada anaknya, 1,5 tahun ada, 2,5 tahun ada, 3,5 tahun ada. Pernah Pak saya sholat asar di jalan mau menuju Medan. Ceteng oleh 3 anak kecil, pakaiannya sama 3-3, besarnya pun sama. Anak siapa lagi kecil-kecilnya sama Pak 3-3. Habis sholat asar rupanya jumpa sama bapaknya. Itu anak-anakku katanya, 3 tuh anak dia sama besarnya semua, anak karkun. Kecil-kecil semua saya tengok. Tuh satu lagi masih ada Pak di rumah sama mamanya, masih digendong katanya. Betul lah ya kan, anak karkun. 1,5 tahun ada, 1,5 tahun ada, 2,5 tahun ada, 3,5 tahun ada. Jemaah, itu alias saya pernah datang tuh ke rumah Dr. Fahmi Hidayat. Itu istri Fahmi Hidayat dirangkul sekali, rangkul sama 3 anaknya, tak mau lepas. 3 itulah ya macam itulah.
Itu yang merasakan istri, Pak. Suami mana ada. Belum lagi umur 4,5 tahun mau sekolah TK. Siapa yang mandikan? Emaknya yang mandikan. Siapa yang carikan pakaian? Emaknya. Dibedain, dipakaikan pakaian, dikasih sarapan, diantar lagi ke sekolah. Itu yang 4-3 nggak sekolah ngapain? Main-main lah. Pergi tak kemana-mana, pulang nanti berselemak udah semua aja baru kotor semua. Pernah Pak kita buat Bayan Masturo. Waktu Bayan Masturo tuh rumahnya rumah tangga, betangga, rumahnya tinggi karena air laut bisa pasang. Pas lah begitu Bayan main di atas, air laut naik. Emaknya dengar Bayan, anaknya cibang-cibung di bawah tuh air laut tuh. Habis Bayan berselemak naik anaknya ke atas. Siapa tuh yang ngurus? Bapaknya apa emaknya? Bapaknya apa emaknya? Ya Allah ya Tuhan, macam itulah. Istri sampai tidak bisa menikmati suasana, ya kan? Baru mau menikmati Bayan Masturo, udah dapat PR tuh anak tuh. Ya Allah ya Tuhan. Pulang berselemak semua. Siapa yang ngurus? Istri. Bukain pakaiannya semuanya, dimandiin semua, ganti pakaian baru, kasih bedak, kasih makan siang, tidur siang. Sore bangun tidur, pergi lagi main-main. Pulang bos lemak lagi semua. Siapa yang kerja? Istri juga. Buka semua pakaian, mandi, kasih pakaian, bedain, kasih makan malam. Bermakan malam, udah tidur semua. Jam 10:30 baru agak tenang suasana. Baru agak tenang suasana. Jemaah, ya Allah ya Tuhan. Jendela udah ditutup, pintu udah dikunci, semua. Siapa Pak yang buka jendela tiap hari? Rumah kita yang buka jendela tiap hari siapa? Belum subuh buka jendela, belum maghrib tutup jendela. Ada suami 40 tahun dari suami sekalipun nggak pernah buka jendela, ya kan? Ya Allah ya Tuhan. 10:30 baru mulai tidur. Jam 11 udah nangis anak yang paling kecil di ayunan. Rupanya buang air besar 2. Siapa yang bangun? Emaknya apa ayahnya? Emak juga. Panasin air dulu, ya kan? Campur air panas sama air dingin supaya anak bayi itu jangan kedinginan, jangan pula kepanasan. Tuh dicebokin, dilap, dibedain, pasang semua, dibedungin. Kasih ASI. La ilaha illallah. Sambil ngantuk-ngantuk. Sampai jam 1 barulah anak tuh mulai tidur. Begitu istri mau tidur lagi, tergeletak, udah bangun lagi anak yang kedua kecil. Kenceng, nggak berani. 1:30 bangun lagi lah. Siapa yang bangun? Ayahnya apa emaknya? Emaknya juga. Jam 1:30 sampai hampir jam 2 baru mulai golek. 2:30 siapa yang bangun? Ayahnya bangun. Ngapain? Tidak kencing juga. Tak tidur ibu tuh sana malam, ya kan? Dan itu bukan cerita yang mengada-ngada, memang kayak gitulah dia. Ya Allah ya Tuhan. Jaga anak aja istri kita nggak cukup 24 jam. Apalah salahnya kita bantu. Bapak tahu Pak Arsad ke Medan, Bayan. Istrinya lagi sibuk di dapur, masak di dapur. Anaknya lagi tidur di ayunan. Bapaknya baca Quran. Buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nangis anak tuh. Anak tuh nangis tuh. Ini ibadah nih, terganggu. Istri lagi masak di belakang. Tapi kalau dia baca Quran Yasin, istri itu anak tuh nangis. Tutup. Shadaqallahul azim.
datang ke ayunan, tengok, rupanya anaknya satu buang air kecil, terus diangkat, diangkat, jemaah cebokin, dibedain, dilap, dibedungin lagi, terus ayunannya dilapis. Anak tuh diletakkan lagi di ayunan, baru di ayun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya anak tuh tidur lagi. Baru bapak ini wudhu lagi, lanjutkan baca Quran. Walaupun istrinya nggak ngomong, tapi hati istrinya ngomong. Memang suamiku nih betul-betul suami idola. Mudah-mudahan kita semua nih jadi gitulah, suami idola semua. Ini tahu-tahu nanti datang jemaah. Datang jemaah. Dek, ada jemaah datang. Malam nih kita hikmat. Adik masak. Malam nih kita hikmat. Adik masak. Alamak, kata hati istri kita. Aku juga yang jadi korban. Aku juga yang hajab. Maka istri kita pun doa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau datangkan jamaah kemari ya Allah. Doanya macam tuh. Tapi coba kalau jamaah datang, jamaah datang, kita hikmat malam ini, abang yang masak, adik mau makan apa? Dia pun senang. Ini bang, ini bang, ini bang, ini bang. Mulut kita yang bilang kita yang masak istri kita juga. Kita laki-laki paling gini cuma bantu-bantu nyangin cabai, ngupas bawang, itu aja. Tapi dengan sebab itu hati istri kita senang. Dia pun akan doa, ya Allah, sering-seringlah datangkan jamaah kemari ya Allah. Macam tuh. Jadi jangan taunya cuma perintah aja, dibantu. Sedia Pak, insya Allah dibantu. Kadang-kadang kita nih dengan kesusahan istri kita di rumah, kita nih cuek-cuek aja. Cuma saya nggak ada yang bocor. Kita macam sepintas lewat aja, ke open. Tiap hari lah istri kita menyediakan ember tuh kalau hujan turun. Daripada banjir rumah. Kadang-kadang yang gitu nggak jadi perhatian, bang, keran tuh bang udah bocor bang. Kita mana ada perhatian, coba kalau ada perhatian. Jadi bang, keran bocor, langsung dituli. Ayo bang, atap kita bocor, langsung dibetuli. Istri kita makin cinta kepada kita. Jemaah, ya Allah, ya Tuhan. Nabi suatu ketika boncengan dengan istrinya. Siapa? Safiyah binti Huyai. Siapa Safiyah binti Huyai ini? Tawanan, orang Yahudi lagi. Apa sabda Nabi? Safiyah ngantuk-ngantuk di bonceng. Maka Nabi cubit hidung Safiyah ini, anak Huyai, anak Huyai. Macam gitu. Terus apa sabda Nabi? Maafkan aku ya atas perlakuanku terhadap kaummu, sebab mereka gini. Nabi Pak minta maaf kepada istrinya, bekas tawanan orang Yahudi lagi. Kira-kira kita pernah nggak minta maaf kepada istri kita? Gengsi lah Pak, besarlah kepalanya nanti katanya. Padahal nggak macam gitu. Kalau kita salah, minta maaf. Udah ada contohnya, Nabi sendiri aja mau minta maaf kepada istrinya. Padahal bukan Nabi yang salah, jamaah. Kita kadang udah betul-betul salah pun kita udah ngakunya, kita dalam hati kita memang betul aku salah. Tapi mana boleh ngaku di hadapan kau, istriku. Coba bilang, Dek, maafkanlah abang, memang abang yang salah. Apa makin besar kepala istri kita? Enggak, dia makin takjub Pak kepada kita. Memang suamiku nih betul-betul gentleman. Memang suamiku nih betul-betul gentleman. Kalau dia salah, dia ngaku salah, aku makin kagum saja kepada dia. Kayak gitu. Jangan salah paham. Sedia Pak, insya Allah. Bantu kerja istri kita di rumah. Kira-kira mau Pak bantu kerja istri di rumah?
Mau Pak? Bukan tiap hari, ya marilah, sekali-sekali. Ya Allah ya Tuhan. Kemudian apa? Jangan pernah mencaci istri. Ya Allah. Atau membandingkan istri kita dengan wanita lain yang dengan sebab perbandingan itu istri kita kalah. Boleh membandingkan istri kita dengan wanita lain, boleh, tapi istri kita mesti menang. Kau nih dek, ku tengok pakaian kau nih, ya Allah ya Tuhan, macam benang kusut, tak ada rapinya sedikit pun. Kau tengok tuh istri Pak Abdullah tuh, hah? Itu lipatannya macam pisau tajamnya, runcing. Rapi betul. Ya udah bang, abang kawin aja dia katanya. Saking gondoknya dia sama kita. Ya rahimahullah. Tadi dek, abang makan di rumah Pak Abdurrahman. Yang masak istrinya. Masakannya mantap betul dek. Tapi dek, kalau dibandingkan dengan masakan adik, masakan istri Pak Abdurrahman tuh belum ada apa-apanya. Alah gombal kata istri kita. Mulutnya bilang kayak gitu, tapi hidungnya kembang juga. Jadi boleh membandingkan istri kita dengan perempuan lain. Bukan dengan perempuan lain, dengan bidadari pun boleh. Tapi istri kita yang menang. Istri kita yang menang. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita semua. Siap untuk menjalankannya insya Allah. Jangan pernah memarahi anak kita di depan istri kita. Dia nggak terima. Kau enak-enak aja, kau enak-enak buatnya aja kan. Aku yang menderita kan, kata istri kita. Dalam hatinya karena dia takut sama kita. Aku yang hamil menahankannya 9 bulan 10. Aku yang menyusukannya. Ini udah besar enak-enak aja kau marahin anakku. Nggak terima tuh Pak istri. Jadi kita ini terhadap anak jemaah kasih sayang, bukan ultimatum. Ya Pak. Kepada anak nih kasih sayang bukan ultimatum. Kau kalau nggak mau masuk pondok pesantren, keluar kau dari rumah ini. Kami nggak punya anak macam kau ini. Nih ayah kau ini penanggung jawab, jangan buat malu ayah kau. Macam itu. Ada Pak macam tuh. Saya rasa bukan ada lagi, banyak yang mereka. Sehingga mau tak mau anaknya masuklah pondok pesantren. Kalau bapaknya ada, anaknya macam wali Allah. Kalau bapaknya ada, kalau bapaknya tak ada, anaknya macam wali setan jemaah. Karena terpaksa masuk pondok. Itu masa kita Nizamuddin menyebutkan kalau anak kita nggak ada keinginan masuk pondok, nggak apa-apa. Biarkan dia masuk universitas. Yang penting dakwahnya jangan tinggal. Ini anak masuk pondok jadi hafizoh, alim alimah, tapi tak mau keluar 3 hari. Ini musibah jemaah. Ya Allah ya Tuhan. Jadi terus apa lagi? Masakan istri kita Pak jangan pernah dicaci. Kalau temakan kita tuh kuah gulai itu, tak ada rasanya. Dalam hati aja. Kurang garam nih, ambil aja garam, masukkan situ. Dekacu, wah mana ada masakan yang lebih hebat dari masakan istriku. Walaupun istri kita lihat kita yang naruhkan garam di situ, tapi dengan ucapan kita mana ada masakan yang lebih hebat dari masakan istriku. Istri kita senang Pak. Istri saya ini pengalaman saya Pak, waktu mula-mula nikah dulu, istri saya pernah nanya, udah masak? Tanyanya lah saya, Bang, macam mana Bang masakannya? Enak. Saya bilang enak, tapi bagus tak usah dimakan. Itu diingatnya sampai sekarang Pak. Dulu abang bilang tuh macam tuh. Itu kan cuma seluruh dia. Mana ada seluruh katanya. Sampai sekarang Pak diingatnya. Jawarillah. Macam itulah. Jadi pokoknya paling mantap masakan istri kita. Tak ada lagi lebih mantap dari itu. Abang deh kalau keluar kurang selera abang makan.
Tapi kalau pulang nih adik tengok sendiri lah abang makan sampai tambah-tambah. Istri kita pun, iya bang, tuh anak kita menantu kita bilang nggak ada masakan yang lebih hebat dari masakan bunda katanya. Macam itulah Pak. Nabi sabda boleh berbohong dalam 3 perkara. Salah satunya berbohong dalam melestarikan hubungan keluarga. Udahlah jamaah. Pokoknya jangan caci istri kita. Sedia Pak, insyaallah. Kalau kita tengok badan istri kita makin lama makin gemuk, jangan kita terus terang kali, alah dek. Hilanglah selera abang tengok adik ini sekarang. Abang tengok badan adik ini macam buntal sekarang. Macam tong. Dia pun sakit hati. Pandai-pandailah berbahasa dengan istri kita. Ya Allah, ya. Jam berapa nih? Tadi mulainya 1:30 ya? 1:30. Tak apa, lama lagi. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau istri kita makin gemuk, apa yang mesti kita katakan? Katakan kepada istri kita, abang lihat nih badan adik ini makin lama makin berkah. Makin lama makin berkah. Suka nggak istri kita dengar berkah? Suka. Padahal berkah sama buntal itu samanya artinya. Pandai-pandailah kita berbahasa. Kalau istri kita makin lama makin kurus, jangan kita ini terus teralah dek. Hilang selera abang tengok adik ini sekarang. Abang tengok badan adik ini macam tusuk gigi. Istri kita pun sakit hati. Bilanglah sama istri kita, abang lihat badan adik ini makin lama makin mujahadah. Makin mujahadah. Kan mujahadah itu dahsyat. Senang Pak istri kita. Padahal mujahadah sama tusuk gigi itu sama ya artinya. Ya Bu, ibu jangan marah ya Bu. Ya Allah ya Tuhan. Itu yang keberapa tuh? Ke-6 Pak. Jangan caci istri kita. Pokoknya istri kita ini adalah wanita yang paling cantik di seluruh dunia. Bukan di seluruh dunia, dunia akhirat. Di sorga pun istri kita yang paling cantik nanti. 70 kali lebih cantik paling sedikit daripada ratunya bidadari. 70 kali lebih cantik daripada Laibah. Laibah itu ratunya bidadari. Apa tuh artinya Laibah? Genit, merangsang. Istri kita Pak 70 kali lebih cantik, 70 kali lebih genit, lebih merangsang daripada ratunya bidadari. Makanya kita nanti sana tak sempat lagi kemana-mana aja marilah. Lengket aja sama istri kita terus, macam perangku aja marilah. Kemudian yang ke-7, doakan istri kita Pak. Sebutkan nama istri kita di hadapan Allah. Ya Allah, jadikanlah istriku wanita yang solehah, da'iyah. Mudahkanlah taklim rumah di rumah kami setiap hari. Mudahkan istriku ikut taklim mingguan Masturo. Mudahkan istriku berangkat Masturo kapan saja. Sekarang udah macam tuh dia, kapan saja, bukan setiap 3 bulan lagi. Setiap 3 bulan itu untuk orang-orang baru. Orang-orang lama tak laku lagi. Pokoknya kapan saja. Jadikan istri kita ini amla Masturo, pegawai tetap dakwah Masturo. Amla itu Bu artinya pegawai tetap. Jadi ibu jadi pegawai tetap Masturo sampai hari kiamat. Ibu mati dilanjutkan oleh anak menantu, cucu, cicit terus sampai hari kiamat. Apa ciri-ciri amla Masturo? 2. Pertama, siap berangkat kapan saja bersama suaminya. Kedua, siap memberangkatkan suami kapan saja. Nggak pandang musim panas, musim dingin, musim paceklik, musim panen besar, nggak pandang. Pokoknya kapan saja berangkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih nih istri kita jadi amla Masturo semua. Kalau amla Masturo baru ada kemungkinan jadi pengikutnya Imam Mahdi nanti jemaah. Ya Allah ya Tuhan, doakan istri kita. Terus Pak, nih kalau kita pergi kemana-mana, apakah pergi jauh lah, pergi 2,5 jam, keluar 6 bulan, 4 bulan, 40 hari, pulang kalau ada kelebihan, belikan makanan kesukaan istri kita.
Ada di sini yang nggak tahu masakan makanan kesukaan istrinya? Ada yang nggak tahu? Saya Pak. Berapa lama udah Bapak nikah? 30 tahun. Memang Bapak ini nggak ada perhatian sama istri sama sekali. Nanti pulang Bapak tanya sama istri, apa makanan kesukaan istri? Bapak ini pun pulang lah, sampai rumahnya jumpa istrinya. Bapak ini pun ngomong, Dek, apa lu bang? Dek, apa lo bang? Dak dek duk dari tadi. Sebenarnya dek, apa makanan kesukaan adik? Hah? Apa bang? Coba adik tengok lo, ada petir nggak dek tiang hari ini? Hah? Udah 30 tahun kita kawin nikah bang, baru hari ini abang tanya katanya. Kalau istri kita cakap macam tuh, jangan masukkan dalam hati. Itu tandanya dia lagi begitu gembira. Ya Allah, rupanya sampai juga lah hajatku dalam 30 tahun ini katanya. Ada suami yang diajari macam tuh, istrinya pula membalas. Apa deh makanan kesukaan adik? Kok baru sekarang abang tanya? Abang cari aja sendiri katanya. Cari aja sendiri katanya. Ibu jangan bilang kayak gitu ya bu. Ya Allah ya Tuhan, 30 tahun jadi suami nggak tahu makanan kesukaan istri. Ya Allah ya Tuhan, ini musibah di atas musibah. Jadi kalau pulang bawakan tuh makanan kesukaan istri. Ya Allah ya Tuhan, macam mana pun capeknya istri, apalagi panggilannya dengan mesra. Masya Allah, Masya Allah. Macam kita lah Pak, di luar rumah banyak masalah, poning kepala kita, udah berdenyut-denyut kepala kita, semakin banyaknya masalah. Begitu pulang ke rumah, Assalamualaikum gitu bilang, istri kita nyambut, Waalaikumsalam pahlawanku. Dekatkannya badannya sama kita, minyak wangi kesukaan kita tercium gitu. Mantap kali ah. Hah? Kita tengok istri kita, mak tengahnya belah, kiri kanannya pun belah juga. Selamat datang pahlawanku. Denyutnya hilang nggak? Hilang Pak, denyut yang di luar tuh ganti sama denyut yang lain, ya kan? Ya Allah ya Tuhan. Hah, macam itulah istri kita juga. Udah capek dia kerja, nyuci, masak, jaga anak, ngurus rumah. Kita pulang, Assalamualaikum Habibati. Dengar panggilan mesra aja udah terbang dia sampai surga. Ini makanan kesukaan adik. Wah, ya Allah. Istri saya pernah ngomong Pak, saya telepon, tahap apa waktu saya cakap, cuma saya lupa. Bang, adik rasanya tersanjung dengan ucapan abang. Istriku pun terus terang aja jemarin orangnya. Ya Allah ya Tuhan. Siapa? Ada apa-apa? Masih ada berlebih? Belikan makanan kesukaan istri kita. Siap insya Allah. Ini penutup. Istri kita dua, begitu dia bangun tidur, terbuka aja matanya, itu istri kita nggak berhenti kerja, tak berhenti lagi kerja. Kalau nggak masak, nyuci, nggak nyuci, ngurus anak, nggak ngurus anak, ngurus rumah. Kapan ada waktu istirahatnya? Malam. Anak udah tidur semua, pintu jendela udah kunci semua, kompor udah mati, periksa semua udah. Baru di situ istri kita ada waktu luang. Istri kita ngomong, Bang, nanti jangan tidur dulu ya Bang, kita cerita-cerita dulu. Nah, karena malam tuh lah dia ada waktu luangnya. Ini baru dia mulai ngomong, Bang, awak tadi. Baru bilang, Bang, awak tadi. Suami udah dengkur. Ya Allah, nasib pikirnya. Bang, jangan tidur dulu ya Bang, nanti kita cerita-cerita dulu. Oke, siapa takut deh. Udahlah cerita-cerita, sambil cerita-cerita colek hidungnya, cerita-cerita lagi colek telinganya, cerita-cerita lagi colek dadanya. Jadilah memang itunya mau Jamarikulah. Ya kan Bo? Memang itunya mau ibu, cuma ibu mau ngomongnya cerita-cerita dulu. Ya Allah ya Tuhan, orang yang cerita ini pun pelaku peristiwa juga, ya kan? Ya Allah ya Tuhan. Tuh
istri itu Pak. Ingat nih Pak, tiga nih, perasaannya sangat berkuasa dalam dirinya. Jadi Nabi sudah menguasai semua perasaan istri-istri beliau. Sehingga 9 istri Nabi masing-masingnya merasa diri dialah yang paling dicintai Nabi. Ada bayan Pak, betul enggaknya bayan ini saya nggak tahu karena saya nggak pernah dengar sebelumnya, nggak pernah baca. Jadi suatu ketika istri-istri Nabi kumpul, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah sebenarnya istri yang kau paling cintai? Nabi nggak jawab. Nabi bilang besok jawabannya. Insya Allah jawabannya besok. Kemudian Nabi beli 9 cincin. Beli 9 cincin, dikasih sama istri yang satu. Nih, jangan siapapun tahu kalau aku telah memberikan cincin ini kepadamu. Jangan ada yang tahu. 9 itu dikasih semua cincinnya. Dan pesan Nabi, jangan ada satupun yang tahu. Besoknya kumpul lagi, nanyalah, ya Rasulullah, engkau telah berjanji untuk memberitahu siapa istri yang paling kamu cintai. Maka Nabi pun bersabda, adapun di antara kalian istri yang paling kucintai adalah istri yang kuberikan cincin itu. Kan semuanya dapat cincin, 9-9-nya dapat cincin. Wah, akulah rupanya yang paling dicintai Nabi. Gitu. Ya Allah, ya Tuhan. Itu kan untuk istri yang lebih dari satu. Ini satunya bidik kita, apalagi jemaah Rasulullah. Penuhkan untuk kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan. Coba mendapatkan mardotillah. Kemudian yang terakhir, syarat rumah tangga mendapatkan mardotillah. Ini syarat semua para nabi, para sahabat. Azas dalam membangun rumah tangga adalah perjuangan agama. Seluruh Nabi Rasul menghabiskan seluruh tahap apa, semuanya dikorbankan untuk perjuangan agama. Itu azas hidup seluruh Nabi dan Rasul, diikuti oleh para sahabat. Dan kita ikuti. Sedia Pak, insya Allah. Dan Ibu, tahun ini suami Ibu keluar 2 kali 4 bulan. Ini permintaan suruh Indonesia. Tahun 2024 2 kali 4 bulan, 40 hari 0 jemaah, tak ada. Jadi semoga semua wajah-wajah bapak-bapak yang kita lihat di sini hari ini semuanya 2 kali 4 bulan semua. Bukan main-main. Ya Allah, ya Tuhan. Dan ibu-ibu ini semua jadi amla-amla masturo. Pegawai tetap dakwah masturo. Dahsyat. Jemaah rahimakumullah. Tuh sampai salah satu AMP di Sumatera Utara mengatakan di seluruh Aceh itu yang paling top tuh Ketapang katanya. Jemaah rahimahullah. Ini ada yang mau berangkat dari Ketapang nih ke Afrika Selatan, ya kan? Oh ya Allah, ya Tuhan. Dalam waktu dekat nih Pak, 2 jemaah akan berangkat. Satu berangkat ke Prancis. Bukan main, dari Aceh udah berangkat ke Brazil, udah berangkat ke Swedia, berangkat ke Prancis. Nampaknya abad ke-5 Aceh ini bakal terulang kembali, jemaah, menjadi duru-duru dakwah seluruh Asia, jemaah. Ya Allah, ya Tuhan. Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, ibu tuliskan suami ibu untuk berangkat keluar negeri Kudama. Terlebih-lebih yang mau keluar H-60, yaitu paling lambat tanggal 30 bulan 6 ini, 30 bulan 6, dalam negeri, luar negeri. Mas Turo sedia. Insya Allah Pak, ditulis. Bapak-bapaknya juga. Jazakumullah. Waktu kita singkat nih, Masya Allah. Boleh Pak, insya Allah. Ditulis. Silakan Pak, silakan Bu. Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada keras ya? Pulpen nah. Hebat juga ahbab Ketapang nih. Itu aja tuh, tutup itu aja keliu. Ini ada keras ini. Bismillah. Kita lihat kertasnya, Pak. Iya. Iya, jangan lihat kertasnya.
Nih Pak Rijal, Afrika Selatan. Ya Pak, segera. Afrika Selatan. Ya Bu, sebenarnya ujakara yang Ibu dengar tadi udah sering disampaikan dalam musda-musda, tapi saya nggak tahu apa suami Ibu ada apa nggak di situ. Ya Bu, jadi Ibu sabar. Suruh suami Ibu berangkat lagi, keluar lagi supaya akhlaknya terbentuk. Tariknya kapan nih? Insyaallah secepatnya. Hah? Secepatnya? Iya. Jur pertama ya. Baisan? Jur pertama. Mana nih Pak? Neja. Abang Jubair. Bibi. Jur. Bukan 40 hari nih Bang. Bibi. 40 hari. Paspor. Paspor kesan. Di sebelah ada tuh, tinggal kasih KTP semua. Ya. Insyaallah tidak baik. Zakaria. Udah dengar bayar masa enggak? Oh. Bayar tadi aku kali tuh. Lonjakan? 4 bulan ya? Aku semua ya? Dalam negeri ya. Bang Farul, 4 bulan dalam negeri. Jur. Amin. Meri sama Meri. Meri 4 bulan dalam negeri. Jadi mana tuh Selatan? Makan cari. Bijur apa di 30 nih? Makan aja. Termit pertama nih. Termit pertama yang berangkat, nanti yang berikutnya dapat pahalanya semua. Enggak jantan dulu. Terus nomor berikutnya Pak Denan. 4 bulan. Kasih poin dulu ya. Pengobatan ya. Terus Ya Pak. udah di 4 bulan. Bagus. Ya, mulai dulu ya. Satu kantor imigrasi. Bagus. Paspor ya, urus terus ya. Itu ya. Kasih nama Pak, kasih nama terus. Mandi. Mantap ya Bang. Kes kapan? Kes udah berapa kali kes? Mana Jumat kes mantap ya. Bang Mandi, Neja. Aku takut dah bisa. Bagi Pak. Nama ada. Nama. Dia kasih nama sendiri Pak. Oh, nama sendiri. Amat. Astagfirullahaladzim kan enggak dia. Mamat. Neja. Ini topik Ustaz. MJ. Stop jadi. MJ. Nanti gua aja. Stop jadi ya. Masya Allah. Satu jemaah ya kan, bukan berorang. Ini enggak ada 40 hari ya, enggak ada 40 hari. 40 hari susah. Nol jemaah. Disortir, difilter. Yang nulis jangan lupa yang nulis. Nomor 14 ya nanti. Ya. Pak Nasrul. Terus. Pak Nasrul udah. Inje. Pak Nasrul itu jauh dia jangan. Dicatat. Nggak boleh terus gitu. Mantap nih, Masya Allah. Abu Salman ya, Neja. Nomor 14, nomor 15. Koi ini, masalahnya koi ini. Nanti kita samakan sama ibu ini. Mantap ya. Mau Febri ya. Febri Neja. Pak Taufik kemana tuh Pak Taufik? Taufik, lu tanya Pak Salman lu. Lagi Pak. Coba lagi. Malam
Bu, Baru 6. Taskilan. Taskilan. Ah, ada 2 kertas keluar. Ada lagi taskilan. Lagi. Nah, 3. Ini mas turutnya nih. Ah. Habis. Habis. Bye bye. Baca bu, baca bu. Meja bye. Taskil dari ibu-ibu Fakrullah 4 bulan Juni, Mas Turut 15 hari. Ismail Montasim 4 bulan 15 hari. Taufik Betung 4 bulan 15 hari. Abu Salman 4 bulan Juni, Mas Turut niat 15 hari. Ugahara ya, Jelingki 4 bulan, Mas Turutnya juga 15 hari. Bang Rijal Lang 4 bulan, Neja secepatnya. Bang Febri Gece 4 bulan Neja. Pak Denan ke Tapang Gendring 4 bulan Agustus 2024, 40 hari niat mas turutnya. Bang Fauji ya, Bang Fauji sama Gendring 4 bulan Agustus, mas turutnya sepertinya baru 3 hari, niat 3 hari. Ustadz Mujahidin 4 bulan, niat 40 hari. Pak Nasrul Merduati 4 bulan, niat mas turut 40 hari. Pak Irwandi niatnya 4 bulan dan mas turut 40 hari. Bang Jaka, ini Bang Jaka Gece 4 bulan Agustus, niat 15 hari mas turut 2025. Oh ini ada yang 40 hari 2027. 2027 ditulis ini ya. Ada buat tariknya nih. Bang Irwan ada belum. Bang Abdul Kahar 4 bulan, kemudian mas turutnya 15 hari 2024. Saya nggak ada nih. Nggak alias sama. Oh, nggak ada. Haji Sofian di Gece 4 bulan niatnya, kemudian 2 bulan Nija mas turutnya. Amin ya Allah. Samsir ya ada ya, Lam Jame 4 bulan 40 hari. Bang Heri Ketapang 4 bulan, kemudian 40 IPB. Ya, mas turutnya. IP. Kemudian Bang Juber. Nah, ini dia. Bang Juber 4 bulan IPB, kemudian 40 hari IP. Pak Agus Ketapang 4 bulan 15 hari mas turut. Bang Taufik Ketapang 4 bulan, niatnya 15 hari mas turut. Abu Salman nggak ada. Ya, baca ada. Habis taskilan. Abu Salman tuh siap kapan aja ya kan, makanya nggak ada lagi namanya. Ya Allah ya Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.